Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Windy Julita Rahmi, NIM 1800231, jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, kali ini untuk memenuhi tugas manajemen diklat, saya akan menjelaskan serta memaparkan beberapa poin mengenai manajemen diklat. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin manajemen diklat. Yang pertama, konsep dasar manajemen diklat. Yang kedua, penyusunan kurikulum diklat. Yang ketiga, metode diklat. Yang keempat, instruktur diklat. Serta yang terakhir, yang kelima, sarana dan prasarana diklat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen diklat. Konsep dasar manajemen diklat adalah suatu pengelolaan pelatihan yang dilakukan kepada karyawan maupun kepada masyarakat dalam rangka untuk menjamin apakah pelatihan atau diklat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si peserta pelatihan, serta bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang pengelolaan organisasi, administrasi, pemasaran, atau peningkatan kendaraan atas norma tertentu, yang mana terdapat beberapa contoh pelatihan yang bisa diikuti dalam konsep manajemen diklat. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan dalam organisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa kepemimpinan itu sangat diperlukan dalam terwujudnya tujuan dalam suatu organisasi. Yang kedua, pelatihan manajemen pemasaran produk usaha tani. Serta yang terakhir, pelatihan penyuluhan dari masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu penyusunan kurikulum diklat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta pelatihan guna mencapai ijazah atau kemampuan tingkat tertentu. Pengertian lain kurikulum adalah keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pelatihan. Dalam menyusunnya, kurikulum itu disusun melalui beberapa. Yang pertama, disusun melalui perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, penentuan pengalaman belajar yang dijadikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, pengorganisasian pengalaman belajar secara efisien dan efektif. Serta yang terakhir, penetapan pertera mencapai tujuan. Dalam pelaksanaannya, dasar-dasar penyusunan kurikulum itu terdapat beberapa. Yang pertama, dasar filosofis negara dan bangsa. Yang kedua, dasar filosofis pelatihan. Yang ketiga, dasar sosiologis. Yang keempat, dasar psikologis. Serta yang terakhir, dasar pengorganisatoris. Dalam pelaksanaan kurikulum juga terdapat beberapa fungsi yang harus dilaksanakan dalam penyusunan kurikulum. Yang pertama yaitu fungsinya fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi pemaduan, yang ketiga fungsi pembedaan, serta yang terakhir fungsi pencapaian. Kurikulum juga disusun berdasarkan yang pertama, identifikasi pelatihan dan kebutuhannya. Yang kedua, perumusan tujuan belajar dalam bentuk perubahan perilaku. Yang ketiga, penyusunan pengalaman belajar yang cocok untuk mencapai tujuan belajar. Yang keempat, pengorganisasian lingkup dan urutan pengalaman belajar yang cocok. Serta yang terakhir, penilaian terhadap hasil belajar berdasarkan perubahan perilaku yang dialami oleh siswa. Lanjut saja kepada poin yang ketiga, yaitu metode diklat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode dalam manajemen diklat. Yang pertama, metodenya on the job training, yang mana artinya melatih seseorang untuk mempelajari pekerjaan sambil mengerjakannya, sehingga kita bisa langsung mempraktekannya dan mengerti dan menjadi paham. Yang mana keunggulan dari on the job training ini adalah keterampilan bisa dengan cepat dan tempo sangat tinggi, mengingat peserta pelatihan untuk menerapkan keterampilan yang diperoleh. Tujuan dari on the job training adalah meningkatkan keterampilan dengan kemampuan dengan jelas dari tingkat dasar, terampil, dan akhirnya menjadi mahir. Metode yang kedua yaitu latihan instruksi kerja, yang mana untuk memberikan bimbingan, latihan keterampilan, dan on the job training kepada berbagai lapisan pegawai. Metode yang ketiga yaitu
pengajaran di ruang kelas. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh para guru di ruang kelas, yaitu yang melibatkan pelatih memberikan ceramah kepada kelompok di ruang kelas di era pekerjaannya, seperti halnya di pendidikan, halnya itu di pendidikan dalam ruangan kelas. Metode yang keempat yaitu metode simulasi, yang mana suatu penentuan karakteristik atau perilaku tertentu dari dunia real sedemikian rupa sehingga para peserta pelatihan dapat merealisasikan keadaan sebenarnya. Metode yang kelima yaitu metode demonstrasi dan contoh, yang mana metode ini melibatkan penguraian dan memperagakan sesuai melalui contoh-contoh berupa gambar, teks, materi, diskusi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir metode magang, yaitu metode yang diberikan kepada pegawai yang diberikan oleh seniornya dan nanti akan diperhatikan, akan dijelaskan oleh pakar atau ahlinya. Poin keempat yaitu instruktur diklat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian instruktur. Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejurusan tertentu. Yang mana jenis-jenis instruktur itu ada dua. Yang pertama instruktur terampil, yang artinya instruktur yang mempunyai kualifikasi terbaik yang baru di bidang pelatihannya, seperti contohnya dia terampil di bidang mesin, maka dia akan ahli di bidang mesin. Yang kedua instruktur ahli, yang mana instruktur ini yang mempunyai kualifikasi profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Baiklah, dalam menjadi instruktur tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Terdapat beberapa syarat menjadi pelatih atau instruktur. Yang pertama, adanya skill mengajar. Yang kedua, adanya skill komunikasi. Yang ketiga, personal auditory. Yang keempat, social skill. Yang kelima, teknik kompeten. Serta yang terakhir, stabilitas emosi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tentu instruktur mempunyai tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, membantu peserta pelatihan dalam merencanakan proses pelatihan. Yang kedua, membimbing peserta pelatihan melalui tugas-tugas pelatihan yang diberikan dalam rangka pelatihan. Serta yang terakhir, sebagai penggerak dalam melaksanakan pelatihan, agar pelatihan itu berdampak positif dan menjadi maju nantinya. Poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, sarana dan prasarana diklat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sarana dan apa itu prasarana. Karena keduanya sangat keterkaitan, sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Baiklah, sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan, yang mana misalnya untuk mencapai tujuan pelatihan seperti buku, pulpen, dan lain-lain sebagainya lebih identik dengan benda-benda bergerak. Sedangkan prasarana adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses, misalnya lokasi, bangunan sekolah, kantin, dan lain-lain sebagainya. Analisanya seperti benda-benda yang tidak bergerak. Di sini sarana dan prasarana terdapat beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu menciptakan kenyamanan dan kepuasan. Yang kedua, mempercepat dan mempermudah proses kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas untuk hasil lebih berkualitas. Dalam sarana dan prasarana tentu ada kan hal-hal yang dibutuhkan. Dalam sarana ada beberapa hal yang dibutuhkan. Yang pertama, alat-alat pelajaran. Yang kedua, media pendidikan seperti halnya komputer, laptop, CPU, dan lain sebagainya. Dan serta yang terakhir, bahan habis pakai yang menunjang proses pembelajaran. Sedangkan prasarana, apa saja sih yang dibutuhkan? Yang pertama, itu ruang administrasi yang dapat berguna, seperti buku daftar hadir peserta. Yang kedua yaitu ruang penunjang seperti tempat ibadah untuk melaksanakan sholat, koperasi, mungkin untuk tempat berbelanja atau lain sebagainya.
Dalam sarana dan prasarana diklat, tentu ada beberapa kendala dalam menentukan media pelatihan untuk menunjang sarana dan prasarana diklat, yaitu terdapat beberapa kendala. Yang pertama, waktu. Keterbatasan waktu dalam pembelajaran dengan menggunakan metode. Hal ini juga menjadi kendala dalam media pelatihan. Yang kedua, dana. Penerapan metode-metode pengajaran yang menyebabkan perbedaan menggunakan dana, sehingga ini juga menjadi kendala dalam menentukan media pelatihan. Serta yang terakhir yaitu sumber yang membutuhkan keterampilan, karena di sini tidak sembarang sumber yang dibutuhkan adalah sumber yang memiliki keterampilan khusus di bidangnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai beberapa poin dari manajemen diklat. Saya Windy Yuta Rahmi, undur diri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.